Ya, silakan Pak Parman. 2 menit. Saya tidak bisa ngomong 2 menit karena bahasanya panjang. Pertama, tadi kalau Bu Dias bilang, saya juga tidak tahu dipilih. Tapi terima kasih buat dari TMP. Kalau Bu Dias bilang tadi biasa-biasa aja, saya merasa luar biasa, saya bilang. Kenapa luar biasa? Karena saya biasa di luar gitu. Jadi harus dari luar biasa, bisa di luar, saya bilang. Yang pertama begini, pengalaman kami membuat, yang pasti memang harusnya tim. Jadi karena bekerjanya berdasarkan tim, saya juga ada tim saya di sini. Ada di sana Pak Hambali, walaupun kepentingannya beda, ada juga Pak Efri tadi. Itu dulu. Saya bandingkan coba dengan rekan yang lain yang membuat, sepertinya lepas-lepas sendiri. Jadi kalau di sini dibilang tadi ada uang apa? Ada konsumsi rapat, saya bilang kami nggak pernah rapat. Tapi kami pernah bekerja bersama-sama dan sering. Jadi bukan rapat. Kalau rapat itu hanya udah tahulah apa rapat. Jadi saya hampir mengatakan ke Pak Adi sebenarnya jangan istilah rapat seharusnya. Jadi dalam rangka pembuatan. Kalau rapat itu kan nggak actionnya nggak ada itu, saya bilang gitu. Cuma ngobrol aja, hanya sharing-sharing. Saya bilang ya udah, memang bekerja bersama-sama. Kadang kita harus bekerja tiap hari minimal 2 jam, kita bersama-sama mengerjakannya. Dan yang saya sering begini, jadi pembagian tim kami begini. Saya bilang, saya kasih dulu bahan mentah, ini untuk buat slide-nya dulu. Kemudian saya bilang ke yang satu, kamu coba memperbaiki versimu dulu gitu loh. Nanti saya buat lagi. Udah itu baru saya edit lagi. Karena bahasa tiap orang ternyata berbeda. Jadi saya bilang ini, karena saya pernah jadi wajib militer, itu namanya check and recheck and check again. Nah, itu prinsip itu saya bilang, supaya agak sempurna, check and recheck and check again. Itu yang saya selalu terapkan, saya bilang, sehingga untuk satu modul saja bisa kami 3 kali berulang-ulang. Saya bilang, 2 orang anggota tim sudah suka ngomong sama saya, udahlah Pak, yang lain juga seadanya. Oh, saya nggak mau seadanya. Saya harus apa adanya dan harus ada apa-apanya, saya bilang. Beda itu dengan seadanya. Jadi ya udah kita cek dulu, ini kurang bagus, suara kurang bagus, ulangi lagi. Dan itu saya pernah kami secara tim hampir pernah frustrasi. Kami bilang ke TMP, udahlah kami balikin aja lah uangnya. Sampai saya bilang gitu, udahlah kami balikin uangnya. Karena ya menurut kami ya memang harus bekerja serius gitu. Ketika dibilang, wah waktunya udah habis Pak laporannya, udahlah balikin aja uangnya, nggak apa-apa, cuma sampai saya bilang gitu, nggak apa-apa, udahlah masih banyak uang di apa, saya bilang sama anggota tim, di ATM kita balikin. Oh enggak lah, tapi saya sangat berterima kasih karena Pak Adi ternyata cukup bijak. Oke lah Pak, dikasih waktu perpanjangan Pak, karena memang gitu, kita start dari idealisme, bukan start dari yang penting ada. Nah, itu dulu yang sangat kami tekankan. Jangan yang penting ada, yang penting 20 juta dipertanggungjawabkan, enggak. Kita sudah dikasih kepercayaan, kasih ini uang 20 juta, mari kita kerjakan serius, saya bilang. Kalau memang waktunya belum bisa kita karena sudah kita kerjakan tapi ada kesulitan, sudah kita bilang aja, kami belum mampu Pak memenuhi target itu tanggal segitu. Kalau dia bilang ya digugurkan, ya udah balikin uangnya, saya bilang. Saya yang balikin uang itu semua, saya bilang. Tapi ternyata tadi Pak Adi bilang waktu itu tidaklah Pak, dibisikkan, Pak Boroman enggak apa-apa Pak, kami kasih waktu tambahan Pak. Itu saya bilang, jadi cukup bijak dan kami kerjakan. Saya bilang, iyalah, kasih waktu 3 hari lagi, pasti bisa lebih sempurna. Jadi awal-awal yang gambarnya goyang Pak ya, waduh ini apa ya, coba cari lagi deh, ternyata ada software yang kita dapatkan dan memang sudah, artinya sudah open source, ya ada di internet. Loh, ini software ini gampang banget rupanya merekam. Gampang sekali ngerekam. Kita coba pelajari. Loh, sesudah direkam nanti mengeditnya juga gampang. Udah kalau gitu beli aja dulu headphone sama mikrofon, saya bilang. Kita pakai itu aja untuk videonya. Beli, dia bilang, ini kualitas yang berapa? Udahlah, cari yang 200.000 cukup. Nah, jadi saya selalu begitu. Mungkin saya terbiasa orang yang seperti itu. Sebisa mungkin nggak usah mahal-mahal. Teknologi nggak selalu mahal, saya bilang. Beli 200. Karena saya bilang, kalau kamu beli nanti mikrofon yang sangat sensitif, apa yang terjadi? Ketika kita merekam suara, nanti orang lain hanya lewat begini aja bisa terganggu. Jadi jangan sensitif itunya mikrofon, supaya apa?
ketika kita merekam dalam suatu ruangan, kita kan nggak punya studio khusus. Jadi kita kira kalau ada suara mobil pun ya nggak terlalu terdengar karena nggak sensitif si mikrofonnya. Itu yang kita lakukan sehingga rekaman suaranya cukup bagus memang ya bukan membanggakan tapi karena suka teman-teman yang membaca juga bilang wah ini ketahuan nih suara orang Batak katanya. Ngebas, tegas ya dan bahasanya saya selalu bilang ke teman kalau berbahasa harus SPOK. Dosen bahasa Indonesia itu. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Jangan bahasa Tarzan. Jadi berbahasa adalah harus jelas mana subjeknya, mana predikat, tidak bahasa Tarzan. Kadang-kadang kita ini sudah banyak yang berbicara, seharusnya kalimat aktif dari kalimat pasif. Jadi itu kunci juga itu dalam mengapa menyusun kalimat, termasuk juga ketika kita harus tuliskan slide, termasuk ketika kita bicara untuk direkam suaranya. Saya kira kalau memang perlu dipraktekkan Pak. Cara merekamnya ada. Kita bawa Pak. Oh ini ada asrot saya di sini. Asisten sorot. Pak Hambali boleh dibawakan. Nah, sama alat rekamnya nggak mahal kok. Softwarenya juga sudah open source dari internet kita ambil. Ini masuk TV lokal. Jadi cuma beli ini hanya 250.000. Ini kita rekam dan bisa jernih suaranya walaupun kadang lewat suara ada mobil, ada dosen yang membukakan pintu di ruangan, tapi karena memang si mikrofon ini tidak terlalu sensitif. Cuma saya paling dia yang jadi teknisinya semacam take vokal kalau rekaman. Oke, 1, 2, 3. Kita masuk sekarang modul ini. Paling saya begitu. Ya. Begitu ada yang keluar lewat orang nggak terlalu sensitif ini mikrofon nggak ada masalah dengan hasil rekaman. Nama softwarenya adalah Blueberry. Saya juga waktu mula-mula, ini kok Blueberry bukan Blackberry, ternyata kalau Blackberry adalah hardware itu ya. Ini Blueberry nama softwarenya. Di internet udah banyak tuh. Untuk software untuk merekam, Blueberry. BB Flashback Pro 4. BB itu dari singkatan Blueberry. Nah, ini cara merekamnya. Record your screen. Ya. Diambil dari filenya dulu salah satu. Screen aja, ya, oke. Jadi kita setting nanti screen-nya sesuai dengan tampilan kita, misalnya berapa lebarnya, berapa ketinggiannya. Kita buat kemarin 9,5 ke 6,5 Pak. Oke, nanti biar bisa didengar suaranya. Atau ambil suara yang sudah ada boleh. Yang sudah ada ya? Yang sudah ada lah salah satu. Tapi nggak bisa itu ya? Nggak bisa masuk ke itu ya? Bisa. Oke. Ini saya cobakan bagaimana kita mengisi suara. Pertama tentu harus ada slide-nya dulu. Jadi seolah-olah saya sedang memberikan kuliah dengan slide, sudah ada dulu slide, kemudian saya isikan suara ke slide itu. Dengan ini tadi, dengan software BB Pro 4 tadi ini. Ya. Nah ini layarnya, coba. Kalau dikeluarkan sekarang berapa banyak Pak?
harusnya ada screen-nya tadi, di screen harusnya jangan. Oh, di layar itu boleh. Nah.